rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Yesus. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Indah pesona-Mu bagiku. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan.
kasihmu, ajaib perbuatanmu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasihmu, ajaib perbuatanmu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasihmu, ajaib perbuatanmu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau
Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan-Mu, Tuhan. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan-Mu, Tuhan. Mampukanlah layakan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karena cinta dan panggilan kudus-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan-Mu, Tuhan. Mampukanlah layakan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karena cinta. Mampukan dan layakan kami
dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkaulah ya Bapa. Dan diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Shakararabaya shekerererererere. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji Engkau, kami naikkan pujian, syukur bagimu Tuhan. Kau saja yang layak terima penyembahan dari umatmu. Kiarararararaya sekererererere. Shakab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 aya sekerererererere. Kiararararaya sekerererere. Kami memuji-Mu di tempat tertinggi, ya Allahku. Kiarabaya sekerere. Oh, shakarabababababaya se. Mari puji Dia. Shakab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 a. Mari puji Dia. Shakarabaya se. Kiramaya se. Kirabaya se. Shakarabaya shadabaya shirererererere. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu
Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Sebab Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhanku. Sebab itu kami bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Biar sekali lagi Tuhan malam hari ini Kau mau kembali Tuhan berikan setiap hidup kami Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ini setiap hidup kami Tuhan. Bahwa kami sesuai dengan rencana-Mu saja Bapa. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu ya Allahku. Sama-sama nyanyikan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu
Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, nyatakan jalan. Sebab Kaulah layak hidup Tuhan dan setiap langkahku di dalam-Mu saja. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ini hati kami Tuhan, di dalam hidupku, di setiap waktu. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Di dalam hidupku, di dalam ya Tuhan, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Malam hari ini kami Tuhan mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Mari berbicara buat setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Saya berdoa supaya kita semuanya mengerti bahwa ini waktunya bukan kita hidup pakai kekuatan kita sendiri, tapi ini waktunya kita mengerti bahwa Tuhan yang akan beracara dalam hidup kita. Ini waktunya.
Dan sebentar lagi kita akan selesaikan tahun ini. Dan mungkin banyak orang sudah mendengar apa yang akan terjadi di tahun depan. Dan bahkan banyak daripada kita yang mulai gentar, khawatir dengan apa yang akan terjadi tahun depan. Tetapi saya berkata bahwa bulan Mei akhir Tuhan berjanji bahwa selama 2 tahun ini waktunya Tuhan bekerja. Ini waktunya firman akan menjadi daging. Ini waktunya di mana setiap janji akan digenapi. Ini waktunya di mana mungkin kau pernah mendengar nubuatan. Mungkin kau pernah mendengar firman rema demi rema. Dan ini waktunya untuk digenapi. Tetapi untuk terjadinya penggenapan itu diperlukan yang namanya percaya. Iman. Susah untuk terjadi kalau kita tidak punya iman. Susah untuk terjadi kalau kita khawatir. Karena akar daripada kekhawatiran adalah pribadi itu tidak mengenal Tuhan. Ini loh saudara. Jadi kalau saudara kenal siapa itu Tuhan yang kita sembah, harusnya kita tidak boleh khawatir. Tidak usah takut. Kemarin waktu sesudah kejadian Lion Air jatuh, nah orang mulai ketakutan naik pesawat, saudara. Tetapi saya mulai berpikir, mau takut, tidak takut, tidak ada gunanya semuanya. Kenapa? Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalau sudah waktunya mati, mau dimanapun, ya pasti mati, saudara. Tidak mesti mati bayar dulu tiket pesawat. Nah, di rumah saja lagi enak-enak, lagi duduk-duduk, ya bisa lewat juga. Ya kan saudara? Ada yang lagi makan enak, lagi menikmati makanan keselak, lewat juga. Nah kalau seperti itulah, buat apa takut? Buat apa? Kalau sungguh kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, bahkan kita serahkan, bahkan kita berkata mati hidupku di tanganmu Tuhan, ya buat apa kita khawatir? Buat apa kita takut? Mari, ini waktunya bukan cuma hidup mengenal, bukan mengenal ya, tahu akan firman, tetapi engkau harus hidup di dalam firman. Serius, saudara. Karena kalau saudara cuma tahu firman, saudara akan menjadi orang yang sangat rugi menjadi orang Kristen. Tetapi kalau saudara mengenal Tuhanmu dengan sungguh, saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena firman-Nya berkata, dari kemuliaan menuju pada kemuliaan, kemuliaan, dan kemuliaan, dan kemuliaan. Tadi sore saya dapatkan line, sesuatu gambar yang bagus. Ini kejadian sungguh, saudara. Ada seorang prajurit di Jepang yang beragama Kristen. Dan ini jelas tidak disukai oleh semua yang di situ. Satu kali komandannya ingin membuat dia malu. Ingin membuat dia malu. Dan komandannya ini memanggil dia.
Prajurit ini datang dan komandan ini berkata, pindahkan jeep itu ke tempat sana. Dia berkata kepada komandannya, Pak, saya tidak bisa mengendarai mobil. Komandannya berkata, biar Tuhanmu yang kau sembah itu yang akan menolong engkau. Pindahkan. Nah, namanya prajurit, saudara, tidak ada kata tidak. Nah, ini yang sering kali kita juga lupa. Kita ini pasukan daripada Tuhan kita, tetapi kita terlalu banyak untuk berkata tidak. Kita banyak kali berkata dan beralasan untuk tidak mentaati, melakukan apa yang Tuhan kita katakan. Padahal kita nyanyi atau kita berkata, aku pasukannya Tuhan. Wah, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Prajurit ini ngerti. Jadi akhirnya dia berjalan menuju pada jeep itu. Jadi terima kunci. Dan sementara dia berjalan, dia berdoa. Dan dia berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan apa yang terjadi? Dengan sangat ajaib, dia bisa starter mobil itu, dia bisa kendarai mobil itu, bahkan dia bisa taruh mobil itu di tempat yang disuruh untuk menaruh jeep itu. Dia taruh dengan baik. Dan pada waktu dia turun dari jeep, semua teman-temannya dan komandannya berkata, aku mau menyembah Tuhanmu. Dia kaget. Ada apa? Kenapa? Memang ada satu mujizat, bahwa dia bisa memindahkan saja itu sudah mujizat. Orang tidak bisa nyetir, saudara. Tapi kenapa sampai begitu banyak? Semuanya berkata, aku mau menyembah Tuhanmu. Aku mau. Bukan hanya sekedar tahu atau menghormati, tapi benar-benar aku ngerti Tuhanmu itu hidup. Dan dia bertanya, ada apa sebenarnya? Dan sudah tahu jawaban komandannya. Komandannya berkata, sini, lihat. Dan pada waktu dia ikuti komandan itu, dan komandan itu membuka kap mobil jeep itu, dia baru sadar, sudah tahu, tidak ada mesinnya. Saya jujur, pada waktu saya baca itu, saya seperti ditempeleng. Saya tidak ketawa, saudara, tapi saya seperti ditempeleng. Tuhan bilang, orang-orang seperti itu loh yang akan mengalami mujizat. Bukan orang-orang yang tahu firman, belajar firman, punya titel mungkin S1, S2. Tapi orang-orang yang seperti itu, yang ngerti dia tidak bisa apa-apa, tapi dia hanya mengandalkan Tuhan. Itu orang yang akan menikmati mujizat dan bawa jiwa buat Tuhan. Justru saya bilang, bertobat kalian semua, dan saya juga akan bertobat dan sudah bertobat tadi. Kita dengan bangga berkata, aku melayani Tuhan. Aku sudah memberi. Aku sudah berkorban. Ayo, berapa jiwa yang kau bawa untuk Tuhan? Ayo jujur. Pemuda ini satu kali dia bawa satu batalion. Pikirkan. Karena ketidakberanian kita, karena gengsi, karena malu kalau tidak terjadi. Jujur, seringkali kita berkata tidak, dan kita tidak melakukan apa yang
terlalu banyak pertimbangan. Beberapa bulan yang lalu Tuhan tegur saya. Tuhan berkata, firman-Ku berkata, kalau aku datang ke dunia untuk yang kedua kali, apakah aku mendapati iman di bumi ini? Saya bilang, iya Tuhan, itu firman-Mu. Tapi saya tidak ngerti maksud-Mu apa. Apa maksud firman itu? Masa kami tidak punya iman? Tuhan bilang, engkau tahu peristiwa di satu danau Galilea. Pada waktu itu Yesus jalan di atas air. Dan pada waktu murid-muridnya melihat itu dan berkata, itu hantu, hantu, hantu. Murid-murid loh yang ngomong, bukan orang lain. Murid-murid loh saudara. Orang yang bersama-sama dengan Yesus. Yang sebelum itu mereka melihat Yesus buat mujizat yang namanya 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang lebih. Dan semua makan dan tersisa 12 bangku. Dan pada waktu lihat Yesus jalan di atas air, semuanya teriak, itu hantu, itu hantu. Lihat, lihat. Firman yang kau baca, yang kau ngerti, yang kau dengar, tapi kau tidak alami. Engkau tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Ya seperti murid-murid itu. Melihat Yesus ngomong itu hantu. Tetapi satu orang murid Petrus berkata, kalau itu engkau, aku jalan di atas air, suruh aku datang. Dan Yesus berkata, datang. Baca firman. Detik itu, tanpa berpikir panjang, tanpa banyak pertimbangan, Petrus keluarkan kakinya dari perahu dan jalan di atas air. Itu iman yang sesungguhnya. Itu iman mula-mula. Itu yang Yesus katakan. Kalau aku datang ke bumi ini untuk menjemput, untuk membawa anak-anakku, adakah aku mendapati iman di bumi ini? Firman berkata, cerita itu dilanjutkan dengan berkata, pada waktu Petrus berjalan di atas air dan mulai merasa angin, dia mulai bimbang dan mulai tenggelam. Berapa banyak saudara dan saya juga seperti itu. Kita sudah tinggalkan yang namanya iman mula-mula. Ayo jujur, Tuhan berfirman, kita ngerti ini Tuhan, tapi kita tidak meresponi. Kita tidak berani melangkah. Kita tidak berani mengikuti. Dan kita tidak berani menaati apa yang Tuhan suruh. Karena apa? Ada banyak pertimbangan dalam hidup kita. Bagaimana kalau tidak terjadi? Resikonya apa? Nanti aku dan nama baikku hancur. Ayo jujur. Itu yang sekarang terjadi di dunia ini. Mengasihi diri sendiri lebih daripada Tuhan. Karena apa? Karena engkau tidak kenal siapa itu Tuhan.
Seorang yang benar-benar kenal siapa itu Tuhan. Dan dia ngerti siapa dirinya. Orang itu tak akan pernah takut. Orang itu tak akan pernah goyah. Karena dia mengalami. Contoh, kisah 5 anak dara bijaksana dan 5 anak dara yang bodoh. Semuanya bawa pelita. Berarti semuanya itu, maaf, anak Tuhan. Bahkan saya berani berkata mungkin semuanya pelayan Tuhan. Karena mereka semua ngerti. Mereka semua menantikan yang namanya Maranatha. Perkawinan anak domba. Tetapi apa yang terjadi? Di saat-saat menjelang Yesus datang, mereka semua lihat bahwa pelita mereka sudah hampir padam. Dengar saudara, belum padam, hampir padam. Pada waktu mereka melihat semua pelitanya hampir padam, pelita masing-masing dilihat, aduh sudah riap-riap, ini. Mereka kembali lihat, wah minyaknya sudah mulai habis, hampir habis. Timbullah kekhawatiran, jangan-jangan tidak nyampe. Oh saudara. Dan semuanya khawatir, 10-10-nya khawatir. Cuman ada lebih baiknya, yaitu yang 5 bijaksana itu membawa minyak reserve. Jadi pada waktu lihat begitu, ya mereka 5 yang bijaksana ini tenang, tuang lagi minyak. Tetapi yang bodoh kelapaan. Akhirnya apa? Cari penjual minyak. Lihat. Dan kisah itu berkata, pada waktu mereka pergi, mempelai itu datang. 5 yang bijaksana masuk dan pintu ditutup. 5 yang bodoh datang dengan membawa pelita yang menyala, saudara. Bukan pelita yang mati, pelita yang menyala. Tapi penjaga pintu berkata, no, sudah selesai. Itu bukan bicara tentang keselamatan, itu bicara tentang pengangkatan. Yang 5 bijaksana naik bersama dengan Tuhan, yang 5 tidak. Berarti bukannya tidak selamat, tapi mereka harus bayar dengan darah mereka untuk selamat. Saya berdoa untuk setiap pribadi ngerti. Paulus berkata, yang penting bukan tengah, yang penting bukan awal, tapi yang penting adalah akhir dari segala-galanya. Karena Paulus berkata ini, dia tahu kesempatan itu tidak pernah terulang 2 kali. Kalau orang lihat benar ya, Yesus datang di awan-awan, benar ya, benar kami diangkat. Tapi dia tertinggal. Mau sampai nangis, sampai keluar darah. Mau sampai berlutut, mau bayar berapapun miliar, berapapun yang kau punya. Pintu itu tidak akan pernah terbuka kembali. Ini yang mengerikan. Pintu itu sudah tertutup. Ya sudah.
Makanya kita harus mengerti saat ini. Ini kesempatan. 2 tahun saya berani jamin. Saya berani jamin Tuhan gak akan datang sebelum 2 tahun ini berlalu. Mungkin sudah berkata, wah mulai lagi pada yang sesat. Terserah. Tapi saya berani katakan, karena Tuhan jelas ngomong 2 tahun dari bulan Mei tahun ini Tuhan gak akan hadir. Dalam arti dia datang sebagai Maranatha. Gak akan datang. Tapi setelah 2 tahun saya tidak tahu. Karena waktunya akan tiba dengan sangat tiba-tiba. Nah, saya bertanya pada Tuhan, kenapa 2 tahun? Tuhan berkata, ini waktunya nak menyiapkan yang namanya minyak reserve. Ini waktunya engkau siapkan minyak reserve supaya engkau tidak khawatir dan takut. Nah ini loh saudara, kita harus mengerti angka 11 tidak mungkin keluar kalau tidak didahului angka 10. Kalau engkau lihat angka 10, 1 dan 0. 1 Tuhan, siapa yang 0? Saudara dan saya. Detik kita merendahkan hati, 0. Di situ Tuhan akan angkat saudara dan saya. Berjalan bersama dengan Dia. Saya sendiri bertanya pada Tuhan, setelah 11 apa Tuhan? Tuhan berkata, lihat angka-angka 11. Setelah 11, 12, 13, 14, 15. Dan Tuhan katakan, tidak ada angka yang turun. Ya kan saudara? Nggak ada yang dari 3 langsung turun lagi, hitungan jadi 2. Nggak ada. Naik terus. Ini diteguhkan dengan seorang hamba Tuhan kemarin berbicara hari Senin di pusat. Dan dia berkata, ini waktunya. Tuhan berkata, tidak ada lagi penurunan. Akan terus naik. Dan itu saya berusaha sadar. Iya juga. Karena dari angka 11 terus naik. Dan tidak ada turun. Tetapi engkau bisa enggak 11 dulu? Dan tidak mungkin engkau menyodorkan dirimu sendiri. 0. Harus terjadi di dalam hidup kita. Sadar, kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Sadar bahwa semua yang kita miliki pun ini miliknya Tuhan. Ayo, gampang untuk berkata yes, amin. Tidak gampang untuk melakukannya. Hari-hari ini Tuhan juga berkata, aku sedang siapkan yang namanya bendahara-bendaharaku. Nah ini saudara, apa itu dan siapa itu bendahara? Bendahara itu bagian yang megang duit. Tapi dia sadar bahwa yang dia pegang itu uangnya bos, bukan uang saya. Jadi kalau bos mengatakan sesuatu, aku akan lakukan tanpa banyak pertimbangan. Saya punya bendahara.
Nggak ada namanya bendahara saya berkata pada saya begini, Pak, gak bisa. Pak, jangan. Setiap kali saya berkata pada dia, ambil uang, kasih orang ini. Ambil uang, bayar orang ini. Dia akan berkata, yes. Dia tidak pernah berkata, jangan Pak, jangan. Nah, dia sadar bahwa itu bukan uangnya. Bagaimana dengan saudara? Ayo, saudara minta diberkati kan? Dan ini waktunya. Tuhan berkata, dalam 2 tahun ini akan terjadi berkat-berkat yang tidak pernah masuk di akal. Berkat-berkat yang melampaui dari pikiran dan perasaan manusia lah. Itu akan dicurahkan kepada kita. Dan setiap bejana-bejana itu akan diisi penuh oleh Tuhan. Sekali lagi, saudara sudah siap jadi bendahara belum? Jangan iri. Karena apa? Tiap pribadi itu masing-masing kapasitasnya. Mungkin si A betul jadi bendahara, tapi kapasitasnya cuma 10 juta. Ada juga mungkin kapasitasnya cuma 1 juta. Tapi mungkin si C kapasitasnya 1 M. Mungkin satu orang lagi kapasitasnya lebih dari M, yaitu triliun. Jangan iri. Karena setiap manusia itu berbeda kapasitasnya. Jangan saudara iri, saudara. Biarlah kita mengenal diri kita sendiri. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang pertama dikatakan, kita ini adalah gambar dan rupa daripada Bapa kita di surga. Berarti kita orang-orang yang spesial. Tiap pribadi sendiri-sendiri. Tidak bisa disamakan. Kalau temanmu diberkati, orang yang kau kenal diberkati, dalam pandanganmu, aduh orang ini amburadul, tapi kenapa kau diberkati? Jangan jadi hakim. Itu adalah jalannya orang itu. Engkau tidak dituntut, saya juga tidak dituntut untuk jadi hakim. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau ada orang diberkati, bersukacitalah dengan dia. Tapi jangan iri. Kita jujur aja, ayo periksa hatilah. Kalau melihat teman kita diberkati, iri kok kadang-kadang kok. Ya, bukan hanya iri, tapi kadang-kadang begini, Tuhan, kenapa dia yang diberkati bukan aku? Kapan akunya? Bagianku kapan? Loh. Jangan begitu. Coba koreksi hati. Koreksi hidup. Yuk. Saya percaya Tuhan tidak pernah pilih kasih. Kalau saudara siap, bejana akan penuh. Saudara siapkan bejana, Tuhan akan penuhkan. Itu jelas firman. Tapi kalau bejanamu tidak siap-siap, lah mau dipenuhkannya gimana? Karena firman-Nya berkata, jangan buang mutiara kepada babi. Ya maaf, babi enak dimakan, tapi tidak enak untuk jadi babi. Betul kan saudara? Saudara bilang, tolong berkati aku Tuhan, minta tiap hari. Ya cuma minta doang, tapi tidak nyiapkan bejana, ya nggak bisa. Nah mungkin sudah tanya, bagaimana Pak mempersiapkan bejana? Satu yang tadi saya sudah katakan, bendahara. Ngerti dengan jelas, ini
Semua punyanya Tuhan. Aku cuma diberikan tanggung jawab untuk mengelola. Tapi ini semua punya Tuhan. Jadi kalau bosku Tuhan minta, aku kasih. Tanpa sayang. Banyak daripada saudara berkata, tapi Pak, itu kan usahaku. Aku dapat semua ini karena aku berusaha, aku bekerja. Sekali lagi saya katakan, kalau bukan Tuhan, tidak ada yang bisa. Engkau bilang, ini usahaku, Tuhan kasih aja. Engkau sakit perut. Hari itu engkau sakit perut, buang-buang 70 kali. Gak akan bisa kerja, gak? Jangan ngomong bahwa itu usaha. Kalau bisa engkau berusaha, kalau bisa kau lakukan itu semua, itu juga karena anugerah Dia. Dia yang pegang hidup kita secara utuh. Nah, kedalaman-kedalaman seperti ini yang saudara harus ngerti, bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Benar, saudara? Saya tidak akan pernah bisa berfirman atau berkata-kata seperti ini kalau tidak ngalami. Saya ngalami dan saya tahu tidak gampang. Tapi semua yang Tuhan izinkan terjadi itu baik adanya. Yuk kita buka ya, satu ayat ya. Dalam Kejadian pasal pertama. Kejadian pasal pertama, mulai dari ayat yang ke-26 dulu, supaya saudara ngerti. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi saudara ini spesial, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, lihat, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lihat saudara, jadi bukan cuma bengong dan jadi penonton, tapi dari awal Tuhan suruh kita kerja, kita melakukan sesuatu. Tetapi yang terjadi saat ini adalah banyak manusia hanya menjadi penonton, menghakimi orang, ngomongin orang. Kalau gosip itu paling enak. Makanya di firman lain dikatakan, kalau lu gak kerja gak usah makan. Tuh, ini serius. Karena dari awal Tuhan bilang, engkau bukannya diam, lakukan sesuatu. Nah, ini loh saudara, ini. Jadi saya mau katakan, ayo kembali pada sesuatu yang benar. Kalau saudara kembali pada sesuatu yang benar, maka nanti akan berdampak terus benar dan makin menjadi makin luar biasa. Tapi kalau saudara ini salah dan tidak mau kembali pada yang benar, repot. Nanti ujungnya bukan surga, tapi kekecewaan, kemarahan, iri.
Dan Tuhan berkata, siapa yang salah? Aku memberikan pada semua sama. Ini loh saudara. Ayo lakukan apa yang Tuhan katakan. Ada orang-orang berkata, Pak, tapi saya ini kok disuruhnya berdoa. Loh, berdoa yang Tuhan suruh, bersyafaat itu kerja, saudara. Loh, saudara boleh tanya pada saya. Dan kalau saudara tanya, Pak, Bapak bisa doa syafaat? Tidak bisa. Saya kalau mau berdoa syafaat, saya akan paksa diri saya. Tapi memang ada orang-orang yang diciptakan untuk berdoa syafaat. Bisa berjam-jam berdoa, tapi bukan dirinya sendiri yang dia doakan, tapi dia berdoa untuk orang lain. Saudara dan saya bisa berdoa berjam-jam untuk diri sendiri, itu bukan syafaat. Jadi kita harus mengerti, tidak usah ngurusin orang lain. Yuk, lakukan bagianmu masing-masing. Satu ketika Tuhan katakan, tuh seperti puzzle. Ya, satu gambar, tapi dari jumlahnya ribuan mungkin, satu aja hilang, jelek. Atau satu gak ada, harganya pasti lebih murah daripada semuanya komplit. Saya percaya tiap pribadi pasti punya visi dan misi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ayo lakukan. Kalau saudara melakukan tepat, maka bukan hanya Tuhan disukakan, tapi apa yang kau lakukan selalu berhasil. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Tuhan datang memberi hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Apakah itu terjadi dalam hidup saudara? Belum sadar ada kesalahan pasti. Karena firman tidak akan tidak terjadi. Firman pasti terjadi. Jadi kalau sampai firman itu tidak terjadi dalam hidup kita, ya maaf, berarti kita ada yang salah. Simple. Hari-hari ini saya tidak pernah dipusingkan dengan kehidupan. Dalam arti firman kok tidak jadi. Kenapa? Karena jelas, kalau tidak jadi ya sudah, berarti aku tidak beres. Karena kalau aku beres pasti jadi. Yes. Apapun. Bahkan firman berkata, yang kau kerjakan akan mendatangkan sesuatu keberhasilan. Karena firmannya bilang, rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan kegagalan. Betul tak? Tapi kenapa kalau kita gagal? Berarti saudara dan saya tidak ada di dalam Tuhan. Kalau saudara ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, baca. Apapun yang saudara dan saya minta, pasti dapat. Ayo, percaya enggak? Baca Yohanes 15. Ini saudara nih bengong aja. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, ini gak ada batasannya loh saudara. Saudara mau minta rumah dapat loh. Saudara mau minta pesawat terbang aja dapat loh. Saudara bisa bahasa Indonesia kan? Baca. Jangan karena kita sudah bisa bahasa
Ibrani segala macam. Oh kita coba cari yuk bahasa aslinya apa. Goblok, ayo ini coba baca. Serius, saya itu sampai diomong begitu sama Tuhan. Kamu belajar bahasa Ibrani, kamu belajar bahasa apa? Bagus, tapi kalau perkara begini terus kamu cari yang jalan dapat apa? Sudah jelas ini enak. Kenapa harus dicari yang susah-susah? Ini kita ikuti langsung. Jadi kok. Firman-Nya ngomong apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Tapi ya jangan dipotong, cuman ayat itu tok yang dibaca dan diaminkan. Amin, amin, tapi gak jadi terus. Atase tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Firman gak pernah terlambat dan juga gak pernah tertunda kalau kita tepat dan kita lakukan bagian kita. Serius saudara, saya berdoa untuk supaya saudara ngerti ini. Karena apa? Ini benar-benar sesuatu yang spektakuler 2 tahun ini. Karena saya sudah dilihatkan Tuhan, apapun Tuhan katakan, itu sudah tersedia di depan. Istilahnya kalau ini ada meja, semua kebutuhan manusia, bahkan organ tubuh manusia, itu ada di sini. Sudah mungkin tanya, loh Pak maksudnya gimana organ? Nah ya gampang, yang saat ini buta bisa dapat mata baru. Yang ginjalnya sudah berapa persen bisa dapat ginjal yang baru. Amin. Ya. Tuhan buka kesempatan 2 tahun ini. Engkau tinggal meraihnya. Firman-Nya sudah ada. Dengar saudara, ini bukan waktunya untuk menghakimi. Sudah bukan waktunya sebenarnya engkau minta pada hamba Tuhan, tolong doakan. Tidak salah. Tapi saya bilang, alami doa sendiri sama Tuhan. Kenapa? Tuhan saya dan Tuhan saudara sama. Amin. Jangan jadi anak darah yang bodoh. Sampai di garis-garis akhir masih cari penjual minyak. Siapa penjual minyak? Siapa? Jangan sungkan ngomongi pendeta, hamba Tuhan. Ya, pembimbing rohani, semua itu penjual minyak. Terus saudara bilang, waduh Pak, berarti penjual-penjual minyak ini tidak masuk juga dong. Lihat firman-Nya, salah. Mereka beli, ada waktu. Mereka dari beli, terus mereka menuju pada tempat. Di dalam Tuhan tidak ada waktu, saudara. Dalam arti tidak ada waktu yang seperti sekarang 5 menit, 10 menit, 20 menit, tidak ada. Detik dia berjualan, Tuhan bilang, sekarang nak, ya sudah ikut dia. Ya, simpel. Artinya, jangan menghakimi. Ayo, jangan berharap dan bergantung pada hamba Tuhan. Ini waktunya. Kita harus melekat dengan Tuhan. Gandol sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh mengerti, di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Simpel saudara. Inilah kebenaran firman. Inilah kebenaran firman. Mari alami. Dan Tuhan merindukan sesuatu yang naik, bukan turun, bukan juga statis, tapi dinamis. Dalam tahun ini ada peningkatan kerohanian atau tidak?
Dalam tahun ini kau sudah menikmati dan sudah benar-benar berjalan dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Kalau engkau masih bisa dengar khotbah seperti ini, Tuhan tidak marah. Saya juga tidak marah. Tapi Tuhan memperingatkan kita. Karena Tuhan pengen untuk saudara maju dan mengalami firman itu nyata dan hidup. Jangan menyerah. 2 tahun ini, ayo jalan bersama dengan Tuhan. Ya, jalan bersama dengan Tuhan. Engkau akan lihat apa yang menjadi impianmu terjadi. Bahkan yang tidak ada, yang tidak mungkin terjadi. Nah, yang tadi saya saksikan, mobil nggak ada mesin, saudara. Saudara bisa nangkep kan? Mobil nggak ada mesin, lah kok bisa nyala mobilnya? Bukan hanya nyala, bisa dikendarai, bisa sampai pada tujuan. Hah? Dari mana itu? Hanya karena melekat dan berharap pada Tuhan 100%. Dia tidak pernah memikirkan pertolongan dari orang lain, tapi dia hanya memandang kepada Tuhan. Dia berkata, pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Orang-orang seperti itu akan keluar sebagai pemenang. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang seperti itu. Tapi kalau saudara masih ada jalan keluar, masih ada sesuatu yang dikatakan, dia masih bisa nolong aku. Biasanya Tuhan tidak pernah tolong. Tapi kalau hati kita terus berkata, sudah tidak ada jalan keluar, hanya di dalam Yesus tolong. Hanya satu, saya percaya dia tidak pernah tinggalin kita. Dia akan turun dan dia akan bereskan semuanya. Amin. Percayalah, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu Jangan Menyerah. Sebelum kita menyanyi lagu ini, mari renungkan firman Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan. Jangan jadi pendengar yang baik, tetapi firman Tuhan berkata, ayo jadi pelaku-pelaku firman. Kalau kau cuma mendengar firman dan berkata amin, 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 gak ada gunanya. Saat ini bicara sama Roh Kudus, apa yang aku harus lakukan, apa yang aku harus kerjakan Tuhan. Apa yang aku harus kerjakan Tuhan. Aku tidak mau didapati menjadi seorang yang diam dan tidak bekerja. Jangan sampai setan menuntut karena kebodohan kita, dan kita kecewa dengan Tuhan akhirnya. Tetapi sesungguhnya karena kebodohan daripada manusia sendiri. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia
Tiba-tiba Tuhan berkata seperti ini. Saya tidak tahu untuk siapa, tetapi Tuhan berkata, "Nak, lakukan bagianmu, maka aku akan melakukan bagianku." Aku Tuhan tidak pernah menunda untuk menggenapi setiap firman-Ku. Tugas saudara dan saya, lakukan bagian kita. Firman Tuhan jelas berkata, beri maka engkau akan diberi. Kalau saudara tidak memberi, ya tidak mungkin saudara menerima. Jangan minta. Kalau kau tidak pernah atau kau tidak mau dalam ketaatan memberi, atau kau tidak kasih perpuluhan, bertobat. Engkau mungkin berkata, sudah kurang Tuhan, biarpun tidak kasih perpuluhan. Loh, jangan begitu. Kasih perpuluhan, maka engkau akan lihat mujizat. Kau akan mengalami mujizat, karena tidak akan pernah kekurangan setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Abah sudah sampaikan isi hatimu. Mari Roh Kudus, mari berbicara terus, balut hati anak-anakmu. Oh Jesus, Tuhan merindukan untuk hati kita murni. Jangan pahit dengan Tuhan, jangan curiga dengan Tuhan. Setiap kali Tuhan menyuruh untuk saudara dan saya melakukan sesuatu, berkorban, memberi persembahan, dengan taati, karena di depan ada berkat yang lebih berlipat-lipat kali ganda akan kau terima pada waktu engkau mentaati apa yang menjadi bagianmu. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jelek, tapi selalu rancangannya baik. Percayalah saudaraku, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Bagi setiap orang yang setia dan percaya, mujizat itu pasti terjadi. Mujizat itu pasti terjadi. Tuhan berkata, jadilah bendahara-bendaharaku. Detik engkau bisa jadi bendaharaku. Aku percayakan. Aku percayakan bahkan apa yang tidak pernah kau pikirkan. Ini waktunya. Ini waktunya. Ini waktunya. Terima kasih Tuhan. Biar jadi sesuai dengan kau mau.
semua berkata, amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Sekarang saatnya kita mau memberikan yang terbaik, persembahan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Dan terus memberikan kekuatan di jasmani dan rohani kami. Iman kami semakin dikuatkan di dalam pengikutan kami akan Kristus. Saat ini kami mau mengucap syukur Tuhan melalui persembahan kasih kami. Tuhan Yesus, mari Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan. Supaya kami memberi dan melakukan di dalam ketepatan, sukacita dan penuh dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita mau angkat tangan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima Tuhan semua blessing dan favor-Mu Tuhan. Dan semua termeterai di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah menerima berkata, amin. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya berdoa kita semua tetap berapi-api dalam Kristus Yesus. Saya akan membacakan pengumuman berikut ini. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Ibadah selanjutnya akan diadakan pada hari Jumat 17 Desember 2021 pada pukul 18.00 bertempat di Raya Margorejo Indah 21 A209. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti ibadah secara online dapat mengakses YouTube channel kami di Ark of Christ Bethel. Kebaktian 17 Desember 2021 ini adalah ibadah terakhir di tahun ini, tapi jangan khawatir, Anda tetap dapat menikmati rekaman khotbah dan pujian penyembahan setiap hari Jumat pukul 18.00 di channel Ark of Christ Bethel. Ibadah awal tahun akan diadakan pada hari Jumat 14 Januari 2022 bertempat di Raya Margorejo Indah 21 A209 pada pukul 18.00. Anda juga dapat mengikuti ibadah kami secara online dengan mengakses YouTube channel kami di Ark of Christ Bethel. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa bagi bangsa setiap hari pukul 5 pagi di channel AOC Media. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan perlengkapan keimaman, perjamuan, buku-buku rohani, dan rekaman khotbah, Anda dapat menghubungi Saudari Kamelia. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.bethel777. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, Ark of Christ Bethel, dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian pengumuman hari ini. Mari terus jaga pelita kita tetap menyala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.